COVID-19 sudah menyebar ke seluruh wilayah penyebaran. COVID-19 ini mempengaruhi pendidikan. Pemerintah sudah mempertimbangkan kondisi dan mengambil keputusan untuk menghilangkan pembelajaran tatap muka sampai penyebaran COVID di Indonesia menghilang dan menggantinya dengan pembelajaran jarak jauh atau yang kita kenal sebagai pembelajaran daring. Pengertian pembelajaran daring. Pembelajaran daring, seperti yang tadi saya katakan, pembelajaran ini adalah pembelajaran jarak jauh yang bertujuan untuk mengurangi COVID-19 di Indonesia. Pembelajaran daring ini menggunakan perantara aplikasi seperti WhatsApp Group, Zoom Meeting, Google Meet, YouTube, dan web resmi dari sekolah yang menyediakan fasilitas seperti Google Meet dan bisa mengerjakan kuis atau soal online. Kekurangan pembelajaran daring. Banyak kekurangan di dalam pembelajaran daring ini. Umumnya terkendala di dalam sinyal. Tidak semua daerah memiliki sinyal yang stabil atau bisa dibilang sinyal yang kencang. Kendala ini sering sekali terjadi di saat pembelajaran daring. Berlangsung efek samping yang disebabkan sangat tidak baik. Kita bisa saja ketinggalan materi atau tidak maksimal dalam penyampaian materi, sehingga menyebabkan beberapa anak murid yang tidak paham mengenai materi yang disampaikan oleh para pengajar. Kekurangan lainnya adalah murid memiliki potensi untuk terkena penyakit mata karena murid akan berada berjam-jam di depan komputer atau handphone. Hal ini bisa mengganggu kesehatan mata para murid. Kendala lainnya adalah masalah di audio. Banyak pengajar ataupun murid yang memiliki device yang bermasalah dalam audio. Masalah ini menyebabkan penyampaian materi akan kurang maksimal dan menyebabkan murid tidak paham, lalu banyak murid yang kurang bersosialisasi dengan temannya. Kelebihan pembelajaran daring. Kelebihan dari pembelajaran daring ini adalah pengajar maupun murid lebih mudah mencari sumber materi untuk pembelajaran. Syarat pelaksanaan pembelajaran tatap muka atau PTM. Dalam tahun 2022 ini, pemerintah memberikan kebijakan untuk mengadakan pembelajaran tatap muka dengan syarat pengajar atau murid sudah divaksin dan protokol kesehatan harus tetap berjalan, seperti wajib memakai masker. Kita harus berjaga jarak antara pengajar atau murid, wajib tes suhu tubuh normal dan harus mencuci tangan dengan sabun selama 1 menit. Pelaksanaan vaksin dan protokol kesehatan sangatlah penting, yaitu untuk mengurangi pemaparan COVID-19 di dalam lingkungan sekolah. Karena jika pemaparan COVID-19 mulai menyebar luas lagi, pemerintah akan mengganti pembelajaran tatap muka dengan daring. Penerapan budidaya pertemuan tatap muka atau PTM. Pemerintah dan sekolah menerapkan budidaya baru, pembelajaran tatap muka di lingkungan pendidikan. Budidaya baru tersebut memiliki 4 tahap, yaitu yang pertama, ada tahap prakondisi pembelajaran. Yang kedua, ada tahap pra-pembelajaran. Dan yang ketiga, ada tahap pembelajaran. Dan yang terakhir, yang keempat, tahap pasca pembelajaran. Tahap prakondisi pembelajaran. Yang pertama, melakukan pembersihan ruangan dengan menyemprotkan disinfektan. Yang kedua, mengatur kursi dengan memberikan jarak 1 meter. Yang ketiga, menyiapkan fasilitas cuci tangan dan pengecekan suhu tubuh. Dan yang terakhir, yang keempat, menyiapkan unit kesehatan sekolah dengan menyediakan obat-obatan. Tahap pra-pembelajaran. Pertama, peserta didik memakai masker. Dan yang kedua, peserta didik mencuci tangan dengan sabun. Dan yang ketiga, guru melakukan pengecekan suhu tubuh. Dan yang keempat, peserta didik dalam keadaan sehat. Tahap pembelajaran. Yang pertama, peserta didik memakai alat tulis sendiri. Dan yang kedua, peserta dan pengajar memakai masker. Dan yang ketiga, peserta dan pengajar dalam keadaan sehat. Tahap pasca pembelajaran. Pertama, atur jadwal pulang dengan menjeda 10 menit sebelum waktu pulang. Dan yang kedua, pengajar mengarahkan peserta didik untuk selalu jaga jarak dan mencuci tangan. Dan yang ketiga, pengajaran mengarahkan peserta didik untuk berbaris menuju gerbang sekolah dan menjaga jarak.